Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Wardana Kusuma dengan NIM 105170644. Saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Tasaifuddin Jambi. Pada video ini saya akan memaparkan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Maratun Saada SIP MAP. Baik, langsung saja kita simak videonya. Semoga bermanfaat. Oh iya, sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Judul masalah: rusaknya jalan wilayah timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur akibat muatan berlebih mobil pengangkut sawit. Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tepatnya di Kecamatan Sabak Timur, Kecamatan Rantarasau, dan Kecamatan Nipah Panjang. Posisi kepemimpinan sebagai Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Indonesia merupakan negara yang kaya akan industri perkebunan. Salah satunya ialah perkebunan kelapa sawit. Hampir di setiap kepulauan yang berada di negara Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit, baik milik perusahaan ataupun milik masyarakat pribadi. Pulau Sumatera khususnya merupakan kepulauan sebagai salah satu pemasok kelapa sawit terbesar di Indonesia. Salah satunya adalah daerah di mana saya tinggal, yakni Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang mengandalkan pendapatan asli daerah dari bidang perikanan dan perkebunan seperti pinang, kelapa atau kopra, serta kelapa sawit. Dalam hal ini, petani kelapa sawit merupakan pekerjaan bagi hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sehingga tidak heran jika kita melihat mobil pengangkut kelapa sawit lalu lalang setiap harinya di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya di daerah bagian timur, mulai dari koridor jembatan Muara Sabak hingga Kecamatan Nipah Panjang. Lebih tepatnya ialah melewati beberapa wilayah, yakni Kecamatan Sabak Timur, Kecamatan Rantarasau, dan Kecamatan Nipah Panjang. Setiap hari, mobil pengangkut kelapa sawit lalu lalang di daerah timur kabupaten menyebabkan jalan menjadi rusak parah. Hal ini disebabkan oleh mobil-mobil yang tidak taat pada aturan batas maksimum muatan angkutan kelapa sawit. Ini bermula sejak diresmikannya jembatan Muara Sabak yang menjadi penghubung wilayah barat dan wilayah timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tahun 2012, yang mana sebelumnya sawit diangkut menggunakan pompong atau perahu melalui jalur air. Namun kini setelah jembatan diresmikan, sawit diangkut menggunakan mobil pick up ataupun kol diesel. Masalah timbul dari ketidakdisiplinan masyarakat terhadap batas maksimum penggunaan jalan bagi mobil bermuatan berlebih, yang menyebabkan jalan yang setiap tahunnya diperbaiki kembali menjadi rusak, serta ditambah dengan kondisi tanah yang merupakan rawa sehingga memperburuk kondisi yang terjadi. Padahal pemerintah telah mengeluarkan peraturan daerah terkait tonase dan portal, yakni Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001, di mana dalam perda tersebut diatur tentang muatan bagi pengangkut angkutan barang atau perkebunan. Pemerintah daerah dalam hal ini di bawah Dinas Perhubungan juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk menjalankan kebijakan. Pihak Dishub sudah menetapkan aturan bahwa batas maksimum mobil pengangkut kelapa sawit untuk mobil pick up atau L300 yakni maksimal 3 ton. Sedangkan untuk mobil kol diesel atau PS maksimal 7 ton. Namun, hal tersebut tidak diindahkan bagi masyarakat yang membawa mobil pengangkut kelapa sawit, sehingga dampaknya adalah jalan di bagian timur kabupaten menjadi rusak karena tidak sanggup menampung beban muatan yang berlebih. Padahal pemerintah sudah membuat portal sebelum memasuki jembatan Muara Sabak dan sesudahnya. Namun hal itu tidak efektif karena portal sama sekali tidak dijaga atau tidak ada pos penjagaan oleh pihak Dishub, sehingga portal tersebut dengan mudahnya dapat diterobos oleh mobil-mobil sawit yang lewat.
Tuntutan masyarakat untuk melakukan perbaikan jalan tidak bisa langsung direalisasikan oleh pemerintah kabupaten secara langsung. Melihat jalan tersebut merupakan tanggung jawab atau jalan milik pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini juga yang menyebabkan proses perbaikan jalan menjadi cukup lambat. Ditambah dengan ketidakdisiplinan masyarakat membuat jalan menjadi kembali rusak. Dalam tugas ujian akhir semester, mata kuliah kepemimpinan pemerintahan ini, saya dituntut untuk belajar menjadi kepala pemerintahan. Dan posisi saya terhadap masalah ini ialah sebagai Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagai Bupati, saya akan menampung keluhan dari masyarakat dan akan berusaha memberikan solusi untuk menangani masalah yang tidak kunjung usai ini. Khususnya dan paling utama, masalah kedisiplinan penggunaan jalan oleh masyarakat, serta masalah perbaikan jalan yang akan saya musyawarahkan kepada pemerintah Provinsi Jambi, seperti apa solusi dan jalan keluarnya, sehingga kedepannya dapat menjamin kenyamanan dan kesejahteraan oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Visi saya adalah menjadikan wilayah timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur wilayah tegas, disiplin, dan menjaga. Misi 1. Meningkatkan ketegasan peraturan dalam penggunaan jalan dan muatan di wilayah timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 2. Menciptakan kedisiplinan masyarakat dalam penggunaan jalan dan muatan. 3. Mewujudkan masyarakat yang menjaga dan merawat infrastruktur jalan. 4. Mewujudkan pembangunan jalan yang sesuai. Dari 4 misi yang sudah disebutkan sebelumnya, maka terciptalah beberapa program. Pada misi pertama, programnya adalah kegiatan penjagaan di koridor pintu timur dan barat jembatan Muara Sabak, kegiatan pengecekan SIM, STNK dan muatan, kegiatan penegasan peraturan terhadap pelanggaran atau denda. Pada misi kedua, programnya adalah kegiatan sosialisasi peraturan penggunaan jalan dan batas muatan kepada masyarakat melalui RT, kepala desa, dan camat. Pada misi ketiga, kegiatan penambahan wawasan sumber daya manusia dan kegiatan relawan menjaga jalan. Pada misi keempat adalah kegiatan rapat kerja kepada pihak Provinsi Jambi dan kegiatan perbaikan dan pembangunan jalan. Dengan adanya visi, misi, dan program kegiatan yang sudah saya buat selaku Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka diharapkan akan menjawab masalah mengenai rusaknya jalan wilayah timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur akibat muatan berlebih mobil pengangkut sawit. Inovasi berarti suatu ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktik-praktik baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan atau diterapkan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat digunakan atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi terwujudnya perbaikan mutu setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, inovasi terkait masalah yang saya angkat ialah merupakan sebuah kegiatan pembangunan timbangan mobil yang akan saya bangun dan akan saya gunakan untuk meminimalisir dan mengurangi terjadinya pelanggaran penggunaan jalan, khususnya ialah muatan sawit berlebih. Karena sebelumnya hal tersebut tidak dilakukan, sehingga masyarakat kerap kali melanggar batasan maksimum muatan sawit. Dengan adanya pembangunan timbangan mobil, diharapkan menjadi inovasi baru untuk meningkatkan ketegasan, kedisiplinan terhadap kebijakan serta peraturan yang berlaku. Dengan pertimbangan bahwa portal hanya sebagai pengukur tinggi dan dapat dengan mudah dilalui, maka dengan itu perlu ada pembatasan muatan sawit. Melihat kurangnya kesadaran masyarakat terkait batasan muatan, maka dibuat sebuah inovasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kerusakan jalan dengan cara diukur berat muatan atau tonase dan ditimbang menggunakan timbangan mobil. Dalam menjalankan sebuah kebijakan atau peraturan, maka dibutuhkan stakeholder. Stakeholder adalah orang, kelompok,
atau organisasi yang berada di luar kendali para pembuat proyek yang berkecimpung di dalam proyek tersebut. Dari program-program yang sebelumnya sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa stakeholder dalam masalah ini, yakni 1. Masyarakat. Sebagai tokoh utama dalam masalah ini, karena masyarakatlah yang secara langsung terlibat dan terkena dampak dari adanya masalah ini. Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat adalah kunci untuk meminimalisir masalah tersebut. 2. RT, Kepala Desa, dan Camat. Sebagai tingkat terendah sosialisasi peraturan atau kebijakan kepada masyarakat, diharapkan masukan dan arahan dari pejabat yang langsung bersentuhan kepada masyarakat dapat membantu pemerintah daerah, dalam hal ini ialah Bupati, untuk menyelesaikan masalah yang ada. 3. Kepolisian dan Dinas Perhubungan. Sebagai aparat hukum dan dinas terkait yang langsung turun tangan melihat terjadinya pelanggaran, diharapkan bertindak seadil-adilnya sesuai peraturan yang telah dibuat, baik dalam pemeriksaan SIM, STNK, serta muatan kendaraan. 4. Relawan. Sebagai individu atau kelompok yang turut serta mensosialisasikan serta menjaga jalan dari adanya pelanggaran. 5. Tenaga pendidik. Sebagai penyalur atau penyampai pengetahuan terhadap pendidikan pentingnya dampak sosial dari terjadinya pelanggaran dan ketidakdisiplinan serta pemahaman terkait peraturan atau kebijakan. 6. DPRD. Sebagai penyambung lidah masyarakat atau penyalur aspirasi masyarakat sehingga pemerintah mengetahui apa yang diinginkan rakyatnya. 7. Pemerintah provinsi. Sebagai pihak pemegang hak atas jalan yang berada di timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tentunya pemerintah Provinsi Jambi juga terlibat dalam pembangunan serta perawatan jalan. 8. Pihak swasta. Dalam hal ini, pabrik sawit atau PT dan perkebunan milik swasta berkewajiban membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan sesuai peraturan yang ada. Manajemen strategi adalah arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Berikut ini adalah manajemen strategi yang sudah saya rangkum berdasarkan misi dan program-program kegiatan untuk memecahkan suatu masalah berdasarkan kekurangan dan diselesaikan melalui sebuah strategi. Dari 3 program yang sudah dipaparkan di awal, maka peran saya sebagai Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai pengawas dan pemberi perintah. Selaku Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saya berhak memberikan perintah serta pengawasan dari keberlangsungan kegiatan 3 program di atas yang saling berkaitan yang tugasnya dilakukan oleh pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan. Sesekali, saya akan langsung turun meninjau kondisi di lokasi penjagaan agar tidak terjadi pelanggaran baik dari masyarakat ataupun petugas. Karena implementasi kebijakan atau peraturan secara lancar adalah kunci bagi pemecahan masalah rusaknya jalan dan berlebihannya muatan. Oleh karena itu, sebagai kepala daerah diperlukan peninjauan secara langsung. Pada program ini, peran saya adalah memberikan perintah dan secara langsung terjun ke masyarakat untuk memberikan pengarahan atau sosialisasi terhadap peraturan penggunaan jalan dan batas muatan. Karena karisma seorang pemimpin memungkinkan sebuah arahan untuk didengar oleh masyarakat banyak, sehingga pengarahan secara langsung dibutuhkan dalam hal mensosialisasikan sebuah kebijakan. Secara langsung, arahan Bupati sangatlah penting untuk menunjang berkembangnya wawasan sumber daya manusia. Pada kegiatan relawan menjaga jalan, sebagai Bupati saya akan langsung turun menjadi relawan untuk menjaga jalan dan melakukan arahan kepada pengguna jalan yang melanggar. Dengan begitu, masyarakat akan ikut serta
turun menjadi relawan karena melihat bupatinya saja mau turun langsung untuk menjaga jalan. Karena pemimpin adalah contoh bagi masyarakat untuk bertindak. Sebagai pemimpin kabupaten dan penyambung aspirasi masyarakat kepada pihak pemerintah provinsi, saya akan mengusahakan untuk memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat, karena yang tahu kondisi dari daerah adalah saya sebagai bupati dan tahu apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saya untuk dapat disampaikan pada rapat kerja bersama pemerintah provinsi. Pada program yang terakhir, yakni kegiatan perbaikan dan pembangunan jalan, peran saya adalah saya akan langsung turun ke lapangan, meninjau perbaikan dan pembangunan jalan, serta melakukan pengawasan secara ketat baik segi kualitas jalan dan penggunaan anggaran. Karena hasil jalan yang berkualitas adalah hasil yang terbaik yang harus direalisasikan dengan memanfaatkan anggaran yang ada. Dengan begitu, kesejahteraan akan tercapai di dalam masyarakat. Halo guys, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Maratun Sada SIPMAP yang sudah mengajarkan kami selama 1 semester ini pada mata kuliah kepemimpinan pemerintahan. Saya Wardana Kusuma, mohon maaf apabila ada kekhilafan dalam video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pada video ini. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.